Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, para thalabatul ilm yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah taala kita akan kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni masih seputar kaidah-kaidah bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Arab bagian dari agama Islam. Karena bahasa Arab, Al-Quran menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadisnya dengan bahasa Arab. Dan para ulama dari zaman ke zaman menjelaskan tentang agama Islam dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, kita selaku pelajar, kita selaku thalibul ilm hendaknya senantiasa bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab, yakni kaidah-kaidah al-lughatul arabiyyah. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, pembahasan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yang sekarang sampai pada pasal kelima di dalam kitab kita, Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah, karya Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullahu ta'ala, pada halaman 18. Silahkan dibuka buku antum pada halaman 18. Fasal kelima, al-faslul khamis, yaitu fasal yang kelima. Masih seputar isim, al-ismu bin nawari ila tagirihi, yaitu isim ditinjau dari perubahannya. Tagir artinya perubahan. Dari lafadz ghayyara yughayyiru tagyiran. Tagirihi, isim ditinjau dari perubahannya, yang dimaksud adalah perubahan harokat akhir. Ya. Baik, kita baca dulu sebelum saya jelaskan lebih dalam. Isim ditinjau dari tagirnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mu'rabun, yang kedua adalah mabni. Ya. Baik, sekarang kalian perhatikan ke papan tulis. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Isim ditinjau dari perubahannya. Pada pasal yang kelima ini adalah isim ditinjau dari perubahannya. Yang dimaksud adalah perubahan harokat akhir dalam sebuah isim. Yang mana kita tahu di dalam sebuah isim, harokat akhirnya ada kalanya dia bisa berubah, ada kalanya tidak bisa berubah. Ya, terkadang kita dapati di dalam bahasa Arab lafadz yang sama harokat akhirnya berubah-ubah. Kadang dia dhammah, kadang dia fathah, kadang dia kasrah. Begitu juga di dalam bahasa Arab terkadang kita dapati ada lafadz-lafadz yang lafadznya itu aja, nggak berubah. Dari awal sampai akhir kayaknya itu saja, tidak berubah harokat akhirnya. Nah, disinilah kita akan membahas di dalam fasal kelima, isim ditinjau dari perubahannya. Maksudnya adalah harokat akhir sebuah isim. Ya. Kalau kita ambil sebuah isim, misalkan qalamun, maka qalamun ini
dhammah. Tapi bisa jadi dia qalamin atau bisa jadi qalaman. Loh, kita naikkan. Nah, kita hapus gitu. Set, qalaman. Ya. Jadi bisa qalamun, qalamin, qalaman. Maka isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya ada dua. Yang pertama adalah mu'rab, yang kedua adalah mabni. Ini diingat-ingat namanya. Yang pertama adalah mu'rab, yang kedua adalah mabni. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya. Itu isim mu'rab, isim yang dapat berubah harokat akhirnya. Artinya dia bisa berubah harokat akhirnya, kadangkala dia dhammah, kadangkala dia fathah, dan kadangkala dia kasroh. Perhatikan contoh berikut. Isim mu'rab, isim yang dapat berubah harokat akhirnya. Perhatikan lafadz kitab. Di dalam contoh yang pertama, hadza kitabun. Perhatikan, kitabun, lafadz ini kitab berharokat dhammah. Pada contoh yang kedua, ra'aitu kitaban. Kitab pada contoh yang kedua berharokat fathah, yakni fathatain. Yang ketiga, ji'tu ma'a kitabin. Aku datang dengan kitab. Kalimat lafadz kitab berharokat kasroh. Ini kitabun, ini kitaban, ini kitabin. Baik. Yang jadi standar di dalam memahami isim mu'rab, ikhwani fillah wa ikhwan fiddin, perhatikan kalimat atau harokat akhirnya. Kitabun dia dhammah, kitaban dia fathah, kitabin dia kasroh. Ini menunjukkan isim yang bernama kitab dia mu'rab. Mengapa? Karena dapat berubah harokat akhirnya. Kadangkala dia dhammah, kadangkala dia fathah, dan kadangkala dia kasroh dalam contoh hal ini. Baik. Timbul pertanyaan, kenapa ini bisa dhammah, ini fathah, ini kasrah? Ya, perlu kalian tambahkan di dalam kitab bahwa berubah harokat akhirnya pada isim mu'rab karena sebuah amil, karena adanya alat yang merubah isim tersebut. Ya, karena adanya alat atau amil yang merubah isim tersebut. Apa itu amil? Amil adalah alat yang dapat merubah isim yang setelahnya. Ya. Maka perhatikan kalimat kitabun. Hadza kitabun. Ini sebuah kitab. Ya. Ini sebuah kitab. Kitabun berharokat dhammah. Ra'aitu kitaban. Aku melihat kitab. Kitaban berharokat fathah. Ji'tu ma'a kitabin. Aku datang dengan kitab. Kitab berharokat kasrah. Kitabin. Mengapa ini bisa berubah dan bisa berubah? Karena adanya sebuah alat yang merubah kata tersebut. Dalam lafadz lain, dengan kata lain, karena adanya sebuah amil yang merubah lafadz tersebut. Artinya ikhwan, bahwasanya isim mu'rab bisa berubah, dan berubahnya bukan karena berubah sendiri. Bukan dengan sendirinya dia berubah, tapi dia berubah karena adanya amil, karena adanya alat yang merubah isim tersebut. Ya, jadi ini isim mu'rab, isim yang dapat berubah harokat akhirnya. Ya, baik. Di dalam kitab di sini dikatakan oleh penulis qoma Zaidun.
Zaid telah berdiri. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, aku lewat bersama Zaid. Perhatikan kalimat Zaid. Ya, pada contoh yang pertama Zaidun, pada contoh yang kedua Zaidan, pada contoh yang ketiga Zaidin. Itu menunjukkan dapat berubah harokat akhirnya Zaid, maka Zaid adalah isim mu'rab. Mengapa? Karena dapat berubah harokat akhirnya. Ya, makanya di sini dikatakan harokat pada dal pada kata Zaid dapat berubah. Ya. Baik, kalau kita dapati dalam lafaz bahasa Arab ini kenapa bisa domah, tapi dalam kondisi yang lain fathah, di dalam kalimat yang lain kasrah, itu menunjukkan dalam fasal kelima ini isim tersebut namanya isim mu'rab, isim yang dapat berubah harokat akhirnya. Nah, sekarang isim mabni. Apa itu isim mabni? Kebalikan dari isim mu'rab, yaitu isim yang tetap harokat akhirnya. Isim yang tetap harokat akhirnya. Artinya ikhwan, isim tersebut dimanapun keadaannya, kapanpun waktunya, dimanapun letaknya, isim tersebut tetap dalam kondisi atau harokat tersebut. Tidak bisa berubah, dia tetap, dia paten sesuai dengan harokat aslinya. Contoh dalam contoh ini adalah hadza. Ini isim isyarah ini. Qoma hadza, telah berdiri ini. Misalkan ya spidol kita berdiriin qoma hadza. Ra'aitu hadza. Contoh yang kedua, aku melihat ini. Ya, isyarahnya apa yang dilihat sesuai dengan isyarahnya, apa dia tunjuk. Marartu bihadza, aku lewat dengan ini. Ya. Maka perhatikan kalimat hadza. Pada contoh yang pertama hadza. Pada contoh yang kedua hadza juga. Pada contoh yang ketiga hadza. Tidak berubah harokat akhirnya, itu menunjukkan isim-isim tersebut adalah isim mu'rab, isim yang tetap harokat akhirnya tidak dapat berubah. Ya. Maka contoh yang lain oleh saya, hadza masjidun, ini masjid, hadza. Ra'aitu hadza, aku lihat ini. Jitu bihadza, aku datang dengan ini. Entah dengan orang atau dengan barang, ya. Perhatikan kalimat hadza, 1, 2, 3. Hadza tetap harokat akhirnya, inilah yang disebut dengan isim mabni. Isim yang tetap harokat akhirnya tidak dapat berubah. Kalau isim mu'rab dapat berubah harokat akhirnya. Kalau isim mabni, isim yang tidak dapat berubah harokat akhirnya. Jadi ini penjelasan awal dari isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya ada dua. Yang pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni. Isim mu'rab, isim yang dapat berubah harokat akhirnya, bisa dia dhammah, bisa dia fathah, bisa dia kasroh. Kalau isim mabni, isim yang tetap, dia paten, dia sabit, tidak berubah harokat akhirnya kapanpun keadaannya, dimanapun letaknya, dia tidak berubah sedikit pun. Ya, itu isim mabni. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas satu persatu al-ismul mabni, ada 5. Ya. Isim mabni ada 5. Artinya ikhwan, bahwa selain daripada 5 ini berarti isim mu'rab. Ya, karena cuma ada 2, kalau enggak isim mu'rab, isim mabni.
Kalau bukan mabni berarti dia isim mu'rab. Sama seperti pembahasan muzakkar muannats. Kalau dia bukan muannats berarti muzakkar. Kalau dia bukan muzakkar berarti muannats, cuman ada dua. Maka sama seperti pembahasan mabni dan mu'rab. Sekarang yang penting kita ketahui apa saja yang termasuk isim mabni. Isim yang dapat atau ya isim yang tidak dapat berubah harokat akhirnya, tetap harokat akhirnya. Nah, yang pertama adalah isim domir. Yang pertama adalah ismud domir, ya. Domir sudah kita lewati pembahasannya, ya. Domir, apa itu domir? Murojaah kata ganti nama, ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian juga ada domir yang kedua yang kemarin kita telah bahas secara ringkas dalam kitab ini, yaitu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, iyana. Perhatikan ikhwan, domir semuanya mabni. Semua lafadz yang termasuk domir, baik itu yang mutakallim, orang yang berbicara, ana nahnu, ya. Baik itu yang mukhatab, yang diajak bicara, anta antuma antum, anti antuma antunna. Baik itu yang dibicarakan pihak ketiga, huwa humahum, hiya humahunna. Asalkan dia termasuk domir, maka dia termasuk isim yang mabni, tetap harokat akhirnya tidak bisa berubah sedikit pun harokatnya. Huwa ya huwa, ana ya ana, ya, tidak bisa diganti ani, anu, ya, tidak. Tetap dia ana. Mengapa? Dimanapun keadaannya dia tetap mabni, tetap harokat akhirnya. Kenapa? Karena isim domir bagian atau diantara isim yang mabni. Taib. Makanya di sini dikatakan telah diterangkan pada pasal keempat yang kemarin, ya. Taib. Yang kedua adalah isim isyarah. Telah diterangkan pada pasal ke-4, ya. Artinya ini pembahasan kemarin, semua isim isyarah dia adalah mabni, tidak berubah harokat akhirnya. Semua isim isyarah dia adalah mabni, kata tunjuk, tetap harokat akhirnya tidak dapat berubah. Apa saja isim isyarah yang mabni? Semuanya mabni kecuali karena kemarin kita telah pelajari isim isyarah hadani haula'i, hadhihi hatani haula'i, zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Nah, itu semua isim isyarah, kata tunjuk, dekat dan jauh. Semua isim isyarah isim yang mabni, tetap harokat akhirnya kecuali, perlu antum catat. Jadi ada kecualinya, ada pengecualian, ada istisna. Apa saja itu? Kecuali hazani dan hatani. Ada dua dulu karena ini masih dasar, jadi saya sampaikan secara ringkas saja, enggak semua dalam bahasa Arab disampaikan. Hadani dan hatani. Jadi itu. Kalau hadani dan hatani dia tidak mabni. Mengapa? Hadani dan hatani termasuk isim mu'rab. Hadani dan hatani termasuk isim mu'rab. Tapi semua isim isyarah kecuali dua ini, 1, 2,
dia isim mabni. Kalau hadani dan hatani dia isim mu'rab ya. Kalau rofa nanti pembahasan nahwu dia dengan alif. Kalau nasab dan jer dia dengan ya. Hadani bisa jadi hadaini. Hatani bisa jadi hataini. Dapat berubah harokatnya. Nah, itu yang dimaksud dalam nomor 2. Ya, jadi saya tegaskan lagi, catat baik-baik, isim isyarah termasuk isim yang mabni semuanya kecuali 2, hadani dan hatani. Hadani bisa berubah jadi hataini, hadaini. Hatani bisa berubah juga jadi hataini. Jadi dia tidak mabni, dia adalah mu'rab. Tapi tadi pada dasarnya semua isim isyarah adalah isim yang mabni. Nah, baik, sekarang yang ketiga. Jadi ini perlu saya catat dulu, ini tadi domir, ini yang kedua isyarah. Isyarah yaitu kata tunjuk. Nah, pelajaran pada pasal yang lalu. Yang ketiga termasuk juga isim isyarah adalah termasuk juga isim mabni adalah mausul. Yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas isim mausul. Apa itu isim mausul? Kata sambung. Ya. Kata sambung. Yang lafadznya kemarin apa? Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allai. Itu kata sambung yang biasa kalau berakal, tidak berakal dipakai yang. Kalau yang berakal, kalau yang berakal dipakai orang yang. Kalau yang tidak berakal biasanya dipakai yang. Ya, walaupun bisa dua-duanya. Nah, yang nomor 3 isim mausul termasuk isim yang mabni. Jadi lafadz-lafadz tadi itu alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allai. Lafadz-lafadz tersebut adalah isim yang mabni, tidak berubah harokat akhirnya. Tidak berubah harokat akhirnya, dia tetap, dia paten, harokat akhirnya tidak berubah sedikit pun. Kecuali, nah, catat lagi di bukunya. Berarti isim isyarah tadi ada pengecualian juga, kecuali. Kadang isim mausul ternyata nggak semua mabni, tapi pada dasarnya semuanya mabni. Maka kita soroti yang kecualinya aja, ya. Kecuali, catat di kitab tidak ada alladani dan allatani, ya. Yang bisa lihat tulisannya di halaman 16 dan 17. Nah, ini isim mabni, nah ini isim mu'rab. Tapi semua isim mabni selain 2 lafadz tersebut, tapi semua isim mausul selain 2 lafadz tersebut adalah isim mabni. Alladzi isim mabni, alladina isim mabni, allati mabni, allati dan allai isim mabni. Kecuali 2 tadi, alladani dan allatani. Ya, kita tulis di sini. Alladani, ya. Alladani dan allatani. Ya, ini. Nah, ini lafadz-lafadz isim bukan mabni, berarti mu'rab, ya. Dia jatuhnya dapat berubah harokat akhirnya, ya. Walaupun isim mausul, semua isim mausul mabni tetap harokatnya. Tapi selain kecuali 2 lafadz ini, dia mu'rab, dapat berubah harokatnya. Alladani bisa jadi alladaini, allatani bisa jadi allataini, ya.
Jadi itu tambahan, silahkan tulis di dalam kitab kalian bahwasanya isim mausul semuanya mabni kecuali dua, alladani dan allatani, alladani dan allatani. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari ikhwan fillah daripada isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya, yang semoga mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Baru kita bahas separuh pembahasan bahwasanya isim ditinjau dari pasal ini ada dua, isim mu'rab dan isim mabni. Dan isim mabni terbagi menjadi 5, baru kita pelajari 3. Apa saja isim mabni? Isim domir semuanya tanpa terkecuali. Yang kedua isim isyarah semuanya kecuali 2 tadi, hadani dan hatani. Kemudian isim mausul semuanya mabni kecuali 2 lagi, sama yaitu alladani dan allatani. Catat yang belum kalian catat. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat bagi saya dan antum semua. Tetap semangat belajar bahasa Arab. Wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan jikalau mereka bersungguh-sungguh, niscaya kami akan mudahkan jalannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.